Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Petugas Satgas COVID-19 membubarkan acara dangdutan pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, acara dibubarkan karena melebihi batas waktu dan melanggar protokol kesehatan. Beginilah suasana acara hiburan dangdut di pernikahan salah satu warga di perumahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Sejumlah anggota Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP mendatangi lokasi dan meminta tuan rumah untuk menghentikan acara. Balik ke rumah. Besok dilanjutkan kembali. Silakan. Para undangan juga diminta untuk kembali ke rumah masing-masing karena kegiatan hiburan musik dangdut yang digelar melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan melanggar protokol kesehatan jaga jarak fisik sehingga rawan penyebaran COVID-19. Dari waktu ini karena sudah menepati batasnya, jadi kita melaksanakan himbauan kepada tuan rumah. Nah, kita melaksanakan himbauan supaya hiburan malam untuk dihentikan. Selain diberikan teguran tertulis, tuan rumah sebagai penyelenggara juga diberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19 untuk menghindari penyebaran corona. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 pengemudi ojek online yang diduga menjadi calo rapid test di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun di sisi lain, PT KAI menyatakan tidak ada calo rapid test di kawasan stasiun. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 3 pengemudi ojek online yang diduga menjadi calon rapid test di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penangkapan AS, EY, dan HS bermula dari laporan seorang calon penumpang. Mereka menawarkan jasa untuk mengantar calon penumpang ke sebuah klinik di kawasan Galur dengan tarif Rp50 hingga Rp100.000. Namun biaya ini di luar biaya rapid test. Itu udah ada harganya di sana, Pak. Berapa? Harga di sana itu udah ada 95, udah ditentukan harganya, Pak. Terus lo jual berapa? Kita nggak jual, Pak. Kita ongkos jasa aja, Pak. Iya, berapa? Ongkos ojek 50, Pak. 50 pergi, 25 pergi, 25. Sehari berapa orang yang beli? Saya kan malam aja, Pak. Cuman ya kadang dapat 1, kadang nggak dapat, Pak. Keterlibatan calo ini sekarang ini masih sebagai jasa saja. Namun tetap akan kita dalami apakah ada tindak pidananya atau mungkin ada penyalahgunaan tentang rapid ini, kami masih mohon waktu. Polisi masih mengembangkan kasus ini terkait adanya dugaan pemalsuan surat keterangan rapid test dari klinik yang bekerja sama dengan para calo. Namun di sisi lain, PT KAI memastikan tidak ada calo yang menawarkan jasa pengantaran rapid test di area Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kereta api proaktif memberantas calo di kawasan stasiun. Ya, di kawasan stasiun kita yakinkan tidak ada calo. Mereka beroperasi di luar kawasan stasiun. Ya, kereta api siap berkolaborasi, bersinergi dengan kewilayahan dan kepolisian. Kita berantas calo. Jadi di luar kawasan stasiun silahkan Pak Kapolda, kewilayahan mengambil tindakan kepada para calo. Di lingkungan kereta api kami akan jaga. PT KAI tidak menerima surat keterangan sehat dari 3 klinik di sekitar Stasiun Senen untuk mencegah adanya calo. Jumlah petugas rapid test juga ditambah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrian calon penumpang pesawat yang akan swab antigen masih terjadi di Pusat Kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Meski aturan tersebut telah jauh hari disosialisasikan, sejumlah penumpang mengeluhkan kewajiban tersebut. Antrian tes COVID-19 di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terjadi sejak diberlakukannya kewajiban swab antigen calon penumpang pesawat. Sejumlah calon penumpang harus menyiapkan waktu 2 jam untuk bisa mengikuti swab antigen, mulai dari antri, pendaftaran, pembayaran, hingga mendapatkan hasil tes. Kebijakan seperti ini harusnya pada saat diumumkan, perlu diumumkan jauh-jauh hari karena
pada saat liburan banyak orang yang sudah punya persiapan, akhirnya kita terkendala dengan begini, Mbak. Meski keberatan, namun calon penumpang pesawat tetap harus melengkapi bukti bebas COVID-19 sebagai syarat dokumen perjalanan dengan pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Yosefina Damaris, Irfan Hardiansyah, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang acara perayaan Tahun Baru 2021 pada malam tersebut. Kafe, restoran, dan rumah makan pun ditutup. Pemprov DKI Jakarta mulai tanggal 27 Desember dan 31 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, kegiatan operasionalnya dibatasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pembatasan tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Namun aturan hanya berlaku pada hari cuti bersama dan libur nasional serta akhir pekan setelahnya. 19 dengan kapasitas 50% dan warung makan, restoran, kafe, mal, tempat-tempat usaha itu tutup jam 21, kapasitas 50%, namun khusus tanggal 24 sampai dengan 27 Desember dan 31 Desember sampai dengan 3 Januari itu jam operasional sampai dengan jam 19.00 atau jam 7 malam dengan kapasitas tetap 50%. Sementara itu, pemirsa, Provinsi Jawa Barat siap menggelar dan mengawasi kegiatan belajar mengajar tatap muka mulai Januari 2021 mendatang. Kegiatan pembelajaran di sekolah secara tatap muka disesuaikan dengan fasilitas dan kemampuan sekolah menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan surat edaran petunjuk penyelenggaraan sekolah tatap muka kepada setiap sekolah. Bagi sekolah yang memenuhi syarat protokol kesehatan bisa memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Syarat untuk menggelar belajar mengajar tatap muka diantaranya memiliki fasilitas dan infrastruktur sesuai protokol kesehatan dan pengurangan jumlah murid dalam kegiatan belajar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, pihak yang memberikan rekomendasi sekolah yang berhak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tatap muka adalah Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kota setempat. Jadi mungkin saja pembukaan tatap muka ini bisa berlaku dalam satu wilayah kabupaten, mungkin saja dalam satu kabupaten itu hanya berlaku di beberapa kecamatan, atau mungkin saja di satu kabupaten itu hanya berlaku untuk status sekolah kejuruan saja. Ini nanti kaitan dengan itu yang akan melakukan rekomendasi itu adalah pemerintah kabupaten dan kota setempat, yang artinya satuan tugas yang berada di kabupaten kota di wilayah masing-masing. Pihaknya menambahkan tidak semua sekolah dapat memenuhi syarat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Diharapkan dengan ketentuan yang ketat sesuai protokol kesehatan, kegiatan belajar di sekolah nantinya tidak menjadi klaster baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Korea Selatan terus berinovasi menghadirkan berbagai produk kecantikan, salah satunya topeng elektronik atau LED Max. Dan tak hanya mampu membuat kulit lebih cantik, masker LED ini juga mampu membunuh virus dan bakteri dalam waktu 3 detik saja, termasuk virus corona. Pecinta drama Korea pasti sudah tidak asing lagi dengan topeng elektronik ini. Ya, topeng ini sempat menjadi buruan lantaran pernah dipakai oleh aktor terkenal Korea dan kini hadir di Indonesia. Berteknologi mutakhir, LED Max memiliki manfaat untuk kesehatan wajah. Memanfaatkan ragam gelombang, topeng ini dapat meremajakan lapisan kulit, mempercepat regenerasi kulit, sehingga kulit menjadi lebih kencang dan cerah. Tidak hanya itu, topeng ajaib ini juga mampu membunuh virus yang ada di permukaan wajah dalam waktu 3 detik, termasuk virus corona. Jadi dalam masa pandemi yang ini, kita harus yang mencegah, menghindari itu yang corona atau yang untuk yang kuman yang lain juga. Jadi dengan itu yang masker yang satu yang ini bisa mematikan yang semua kuman, termasuk virus corona juga, dalam 3 detik aja. Jadi kami yang benar-benar itu yang butuh sekali, yang dalam yang situasi yang sekarang,
Lalu selain yang fungsi yang untuk virus care, ada perawatan yang wajah juga. Kehadiran topeng ajaib ini pun disambut antusias, khususnya pecinta drama Korea yang ingin memiliki kulit mulus bak selebriti Korea. Mungkin karena sering lihat Korean drama atau aktris Korea gitu, jadi penasaran kan mereka itu mukanya, skincare-nya itu apa aja atau perawatannya apa aja, dan ini udah datang ke Indonesia, gimana nggak penasaran gitu ya. LED Max ini aman dipakai setiap hari untuk segala jenis kulit. Dibanderol dengan harga 13 juta rupiah, topeng ini bisa menjadi solusi kecantikan dan kesehatan kulit Anda. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, swab tes massal dan karantina wilayah diberlakukan di Samut Sakong, Thailand. Dan pemirsa, informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.